Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan solehah? Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam, materi Perang Badar dan Perang Uhud. Sebelum kita mempelajari materi ini, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengenal nama-nama peperangan di zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, siswa dapat memahami materi Perang Badar dan Perang Uhud. Yang ketiga, siswa dapat mengambil pelajaran peristiwa perang di zaman Rasulullah SAW. Yang keempat, siswa dapat mengenal nama-nama tokoh dalam peperangan, baik tokoh kaum muslimin maupun tokoh kaum kafirin. Yang pertama, materi kita adalah Perang Badar. Awal mula terjadinya Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslim dan kaum kafir. Disebabkan Rasulullah dan para sahabatnya mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Kemudian ketika mendengar hal itu, kaum kafir Quraisy kemudian mengumpulkan pasukan untuk melindungi Abu Sufyan dan kafilahnya dengan membawa persenjataan yang lengkap dan pasukan yang besar. Kemudian waktu terjadinya Perang Badar. Waktu terjadinya Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian peristiwa Perang Badar diantaranya adalah yang pertama, dalam Perang Badar kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dan kaum kafir dipimpin oleh Abu Jahal. Yang kedua, sebelum peperangan besar terjadi, ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hamzah, Ubaidah, dan Ali bin Abi Thalib melawan 3 orang kaum kafir, yaitu Utbah, Walid, dan Syaibah. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib melawan Utbah. Adapun Ubaidah melawan Syaibah dan Ali bin Abi Thalib melawan Walid. Utbah dan Walid terbunuh, sedangkan Ubaidah berhasil mengalahkan Syaibah, akan tetapi Ubaidah terluka. Kemudian terjadi setelah ketiganya melakukan duel maut, kemudian terjadi peperangan yang sengit di antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Kemudian pada peperangan Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, dan ketika itu pemimpin kaum kafirin Abu Jahal mati terbunuh. Kemudian kita masuk ke Perang Uhud. Sebab-sebab Perang Uhud diantaranya: 1. Mereka ingin membalas dendam atas kekalahan di Perang Badar. Yang kedua, mereka ingin membalas dendam atas teman-teman mereka yang terbunuh. Kemudian jumlah pasukan perang. Jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu berjumlah 1000 pasukan. Akan tetapi ada sekelompok pasukan yang membelot sekitar 300. Kemudian jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu menjadi 700 orang. Maaf, bukan 3000 tapi 300. Kemudian yang kedua, jumlah pasukan kaum kafir begitu banyak, sekitar 3000, ditambah tentara wanita yang berjumlah 17 orang yang dipimpin oleh Hindun binti Utbah, yaitu istri dari Abu Sufyan. Kemudian peristiwa Perang Uhud.
Perang Uhud terjadi di dekat Bukit Uhud. Saat itu Rasulullah SAW memerintahkan pasukan pemanah untuk berjaga di Bukit Uhud, dan Rasulullah SAW berpesan agar tidak meninggalkan bukit apapun yang terjadi. Kemudian pasukan kaum kafir Quraisy ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan, dan pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian peperangan terjadi, dan pasukan yang ada di atas bukit, pasukan pemanah yang ada di atas bukit merasa kaum kafir akan kalah atau telah kalah. Maka pasukan pemanah ketika itu turun dan mereka mengambil harta rampasan perang. Saat mereka sibuk mengambil harta rampasan perang, pasukan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menyerang dengan tiba-tiba. Lalu pasukan pemanah lari ke atas bukit, dan ketika itu kaum muslimin terdesak dan kalah. Dan saat itu juga kaum kafir Quraisy menghentikan peperangan dan meninggalkan peperangan. Mereka menyangka bahwa Rasulullah SAW telah gugur atau wafat. Dan dalam peperangan Uhud ini ada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, gugur di medan perang. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, yang pertama, perang Uhud dan perang Badar dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Yang kedua, perang Badar dilakukan karena kaum muslimin mencegat, peperangan Uhud dan perang Badar dilakukan oleh kaum kafir dan kaum muslimin. Yang kedua, perang Badar dilakukan karena kaum muslimin mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Kemudian mendengar mereka dicegat, kaum kafir bergegas pergi ke sana dengan membawa persenjataan dan pasukan yang besar. Adapun perang Uhud terjadi disebabkan kekalahan kaum kafir di perang Badar. Yang ketiga, jumlah pasukan kaum muslimin di perang Badar 313 pasukan dan di perang Uhud 700 pasukan. Adapun kaum kafir di perang Badar dan Uhud berjumlah 3000 pasukan. 4. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Di perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan, dan di perang Uhud mendapatkan kekalahan disebabkan pasukan pemanah yang tidak mendengar pesan Rasulullah SAW, yang mereka melihat pasukan musuh telah kalah dan mereka mengambil rampasan perang, bergegas mengambil rampasan perang yang ada di bawah, kemudian diserang oleh pasukan Khalid bin Walid. Sekian dari Bapak. Sekian apa yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa rajin beribadah, giat beribadah, rajin belajar dan membantu orang tua di rumah. Bapak tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa Kafaratul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.